banyak bergerak aja. Bisa tepuk tangan 1 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, setengah. Nah, kalau setengah ada bunyinya Pak, ya, setengah, tahan. Oke. Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, setengah. Keren. Masih malu-malu, nggak apa-apa. Makin sore kan tingkat gigi kita kan pagi, nggak apa-apa kan. Ya, jadi jangan takut, harumnya kemana-mana, biarin aja. Tepuk tangan 1 kali, setengah. Pak, masker Pak, banyak yang covid sini Pak, bunyinya ini. Saya agak takut nih. Sama, jadi ini bukan setengah tambah setengah. Ya, itu berarti kalau setengah. Oke, siap. Bapak yang bilang siap. Ya, oke, saya agak maju nih, biar bisa di belakang lebih semangat tuh. Siap. Tepuk tangan 1 kali, 1,5. Nah, setengah. Wah, masih ada yang ini. Masih ada yang ini. Tepuk tangan 1 kali, setengah. 1,5. Setengah 1. 2 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Jadi kalau olahraga tradisional, Bapak Ibu sekalian mau izin, kita flashback ke masa kecil kita, masa anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak itu selalu gembira, Pernah bayangkan, kalinya kita pemanasan penjah di sekolah, pakai olahraga tradisional. Ada yang ngeluh capek nggak Pak? Ada yang ngeluh lelah nggak? Nggak pernah, padahal durasinya sama. Ketika kita minta anak jogging 5 putaran di lapangan sekolah, sama main benteng, durasinya sama, capeknya sama apa enggak? Capeknya sama, tapi dilakukannya dengan gembira, hilang capeknya Pak. Kan tujuan olahraga itu pemanasan itu berkeringat, berarti organ tubuh siswa kita sudah siap. Jadi sudah siap pakai olahraga tradisional, baru kita masuk ke pembelajaran inti. Tapi hari ini saya bukan mau bahas ke sana, karena ya diminta panitia ini olahraga tradisional berkembang terus. Banten, bocoran sedikit, tahun kemarin temukan juara umum olahraga tradisional tingkat nasional. Bahkan juara umumnya. Nah, yang sedang dibesarkan itu olahraga hadang. Ya, bahkan ada slogannya. Ya, hadang apa hadang? Hadang mendunia slogannya. Pernah dengar Pak? Pernah dengar hadang mendunia? Nah, Banten pelopor pertama yang mengadakan Liga Hadang. Memakai semua kecanggihan teknologi dengan perkembangannya. Yang skornya di rumah kita, ya main biasa aja, aturan kita sepakati di tempat, regulasinya. Jadi ketika di Banten aturannya beda, main di Jakarta beda, akhirnya nggak bisa ketemu nasionalnya. Lah kok ini boleh, kok ini nggak boleh, kok ini kena, kok ini nggak kena, kok ini poin, kok ini nggak poin. Nah makanya untuk mempersiapkan itu, karena perkembangannya terus pesat, Cilegon ini harus menjadi pelopor juga. Jangan ketinggalan dengan Banten yang nggak tahu saya daerah mana, tapi di nasionalnya naik terus. Minimal Bapak Ibu menerapkan di sekolah. Pertama-tama cintai dulu aja, siswanya kenal dulu. Oh aturannya ini. Jadi ketika ada di bawah pertandingan Liga Hadang di kecamatan, di kota Cilegon, program kota Cilegon di mana
itu aturannya tetap, regulasinya sama. Oke, kita buka, Mas, next. Ya, sebelum ke hadang, ternyata ada 11 olahraga tradisional yang sudah dibakukan. Ya, ada 11 olahraga tradisional yang sudah dibakukan. Yang pertama itu dagongan, terus hadang, tombak panjang, egrang, suntikan, tarik tambang, dan terakhir beteng. Ya, luar biasa. Padahal ini mainan kita bahula, bener Pak? Ya, nggak pernah kebayang mainan jadul udah ketinggalan, makanya setiap isi pelatihan olahraga tradisional di apa ya? Kamu ini anak muda tapi mikirnya orang tua ke belakang, terus ini udah maju mas katanya. Masih ini mikirnya tradisional. Tapi satu, ketika tidak ada yang memikirkan sama sekali, budaya kita akan hilang. Itu kuncinya. Ya, oke. Berikutnya, ya inilah hadang. Nah, hadang gobang sodor galaksin, ya, margala bahasa Medannya. Galak santang bro, sama banyak Pak. Kenapa disebutnya si hadang ini? Tuh, siapa yang kenapa disebutnya hadang? Ya, karena setelah diremukan di Rakernas secara nasional, kita orang Indonesia hadang, jangan disebut galaksi. Apa maksudnya galaksi? Jangan sebut margala. Ini kan menghadang bahasa Indonesia ini. Ya, menghadang lawan supaya nggak masuk, supaya nggak jadi poin. Akhirnya disepakatilah namanya hadang untuk nasional. Bentuk lapangannya Pak, kebayang nggak waktu kita SD mah di lapangan merah, debunya sekali naik, ketika jatuh besut, ya, nyekel, panas-panasan di aspal. Lihat sekarang lapangannya, pakai matras, garisnya jelas, aturannya jelas, wasitnya ada di situ. Jadi persepsi yang berbeda-beda didudukan jadi sama. Akhirnya setiap liga hadang atau pertandingan hadang tidak ada lagi protes, tidak ada lagi. Ya, karena persepsinya sudah sama regulasinya. Nah, baik, ini lapangannya dari matras, terus mau loncat, mau guling, safety nggak Pak? Safety-nya ada. Lanjut. Nah ini, ya, yang dulu tuh masih lapangan merah, pelur, ya, lanjut. Ini bakunya Pak, ini bakunya. SD Mas gimana ukurannya? Sama. SMP gimana ukurannya? Sama. Ya, ini aturan baku lapangannya. Ya, ini sama semua. Kan anak SD main jangkauannya luas dong, nggak kena. Kata siapa? Ya, di Pekan Kebudayaan Nasional, ya, yang Kemendikbud, anak SD lapangannya sama juga, dia bisa juga cari poin. Karena kan lebih lincah anak SD. Mungkin Bapak Ibu pernah melaksanakan ini, pasti sepakat. Ini kalau aturannya ini waktunya bentuknya sebesar ini, ketika anak SD main jadi sempit. Ya, hanya perasaan aja. Harusnya dibedain dong, kalau anak SD masih gini karena jangkauan, SMP segini karena jangkauan, dewasa segini. Enggak, sudah kita uji cobakan. Sama. Ya. Lebarnya di sini 15 meter, apa panjangnya lebarnya 9 meter. Terus ada area depan, area belakang, ada bangku cadangannya, udah kayak futsal, ada meja pertandingannya, ada bangku cadangannya, terus ada pergantiannya. Bahkan yang terbaru memakai aplikasi. Jadi sistemnya tinggal nggak manual di scoring board,
tinggal klik, skor pemain pertama masuk, klik skor yang kedua masuk, pergantian. Oke, lanjut. Agak sedikit ngebut nih karena materi terakhir ya. Ini peralatannya Bapak Ibu sekalian, sepintas-pintas aja biar penasaran, biar nanti ada sesi berikutnya ya. Ini aturan bakunya, nanti ini filenya akan di-share ke panitia. Jadi untuk aturan baku bisa dilihat ya untuk peralatan. Lanjut. Nah ini setiap regu terdiri dari 5 orang, masih sama ya, 3 cadangan, ada nomor punggung putra dan putri, ada kapten. Lanjut. Nah ini waktu pekan kebudayaan nasional di Senayan, dia pakai rumput sintetis. Kan lebih pakai matras panas, ternyata pakai rumput lebih enak lagi mainnya, lebih enjoy lagi sih atletnya. Lama pertandingan Bapak Ibu sekalian itu 2 kali 15 menit bersih nasionalnya. Jadi ketika ada pergantian waktu stop. Tapi ini ada tapinya. Itu disepakati hasil technical meeting. Grupnya biasa lah kayak gitu. Grupnya ada berapa dulu? Kalau banyak, waktu durasi pertandingan sedikit, waktu ini bisa bergeser. Hanya waktu yang bisa bergeser, tapi peraturan nggak boleh. Kalau yang kena, nggak kena itu harus udah baku. Oke, lanjut. Nah, jalannya pertandingan. Kemudian dulu, kalau dulu mohon maaf Pak, kita begini paling tengah. Tos masuk. Ini dulu kita, gitu kan ya waktu kecil ya. Sekarang undi dulu. Kemudian wasit, siapa yang menang, siapa yang main, siapa yang jaga. Kenapa harus diundi? Ternyata bertahan pun jadi sulit untuk poin. Bukan hanya menyerang, bertahan juga. Dia tidak tahu strategi, tidak tahu aturan, jadi sulit. Nah lanjut. Nah, ini jalannya permainan. Oke. Nah ini hal-hal yang tidak boleh. Ya, takut menyerang tidak boleh keluar dari garis samping, kanan kiri. Ya. Terus, nah ini singkat-singkat aja kita cari gambar yang pelanggaran hubungan pemain. Nah, ini ketika mengarah. Nah, oke, kita di sini lebih fokus di sini. Buat peraturannya. Ya. Nah, set di depan ini yang masih lama. Masih pakai manual, pencatat nilai di depan sini 1 orang, di belakang 1 orang, wasit berseberangan, arrangement, wasit 1 di pojok sana, wasit ke sini. Sama Pak, awal ya, prit, wasit 1 oke, 2 oke, hakim garis oke, udah semua oke, timer oke, prit mulai. Masuk semuanya dalam 1 kotak itu boleh apa enggak? Nah, yang dulu boleh apa enggak? Dulu enggak boleh. Bilangnya apa? Kebakaran. Nah, kalau dulu tuh kebakaran, Pak. Masuk lebih dari 2 dari 3 bilangnya mati kebakaran. Kan dulu. Kalau sekarang boleh. Ya, udah masuk dalam 1 kotak boleh. Tapi ingat, ada sekarang namanya kuncian. Ya, nanti kita jelaskan. Nah, setelah lewat garis pertama, masuk penjaga pertama boleh nggak ngenain yang main? Ini garis Pak nih, garis. Lewat nih garisnya. Kan hadang, dia jaga, dia balik badan, dia ngenain. Boleh nggak? Boleh nggak? Ada yang bilang boleh? Angkat tangan yang bilang boleh? Ya 1 orang. Ada yang memperkuat boleh? Coba 1 orang. Tidak boleh. Sampai dia benar-benar dari sini lewat, baru arah balik mau masuk ke depan lagi, baru boleh dikenakan. Jadi anggapannya sudah lewat garis framnya. Mau dia membelakangi, mau dia menghadap,
Ketika baru lewat garis, yang sebelah sini nih sudah tidak boleh. Dan seterusnya, yang ini juga sama. Ya, kalau masih di sini, belum lewat sini masih boleh dikatakan. Sudah lewat, bukan. Ini juga terus sampai ke belakang. Nah, ketika lewat ke belakang, poin 1, sebutkan nomor punggungnya. Lari dia nomor 5. 1 poin, terus dia ada skornya nomor dadanya. Oh, berarti skornya di nomor 5. Ya, baru balik lagi ke depan. Oke, balik lagi ke depan. Nah, yang istimewa di sini adalah sodornya. Ini yang tengah nih, yang bahaya itu yang tengah. Ya, karena yang tengah meskipun dia sudah lewat ini, selama dia berhadapan, dia boleh mengenakan. Dia lari ke ujung, kanan kiri. Tapi yang gak boleh gimana yang tengah? Ketika dia ada di garis tengah sini, ada 2 pemain, yang satu di sini, yang satu di sini. Dia harus memilih salah satu. Posisinya begini kalau sodor. Kalau dia mau naik ini tetap begini. Kalau mau naik yang belakang begini, nggak kena. Karena membelakangi bukan menghadang. Kalau mau naik yang belakang berarti dia harus move. Baru naik. Berarti yang ini lepas. Ya, jadi harus pilih salah satu. Perkembangannya diatur sedemikian rupa. Nah, terus perkenaan yang dibolehkan itu seperti apa? Kedua kaki menginjak garis. Ini yang ini gimana? Ya, saya di depan melangkah, kenapa enggak? Tidak kena. Ya, karena tidak di atas garis. Saya lari di sana, kena enggak? Kena enggak? Wasit harus jeli. Pada saat kena, kaki yang satunya ngangkat atau tidak. Kalau kakinya tetap di garis, ngikut, ini kena. Sah. Makanya suka ada yang terbang-terbangan kan kalau main hadang, mana terbang kiri. Yang penting lihat di perkenaannya. Dia itu mendarat kakinya atau tidak. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh itu di garis. Ini depan kan kurang jangkauan Pak. Turun dia ke bawah begini, tengahnya. Ini tidak boleh. Ya, itu. Nah, terus kunciannya. Kita percepat lagi. Kuncian. Yang dimaksud kuncian adalah tidak ada pergerakan. Tidak ada pergerakan ini. Yang ini masuk empat-empatnya di sini. Yang satu masih di depan. Ya. Tapi enggak, yang satu ini juga enggak melangkah. Yang ini pun empat-empatnya tetap aja di tempat. Maka dilihat 30 detik wasitnya menghitung. Ya, enggak ada pergerakan, wasit akan teriak. Kuncian 2 menit. Kalau disepakati 2 menit. Kalau disepakati 1 menit, kuncian 1 menit. Kalau nasionalnya 2 menit sebetulnya. Tapi kalau lihat tadi durasi waktunya, dia main 15 menit kali 2 atau berapa menit. Kalau mainnya cuma 5 menit, kunciannya 2 menit, habis pakai kuncian. Itu bagian dari strategi juga. Nah, terus ya setelah dia masih bergerak, masih di dalam sini 4 orang, ini tidak bergerak, itu kuncian jalan terus Pak. Nah, terus yang 4 ternyata, ya, yang 4 nih ternyata dari sini geser sini Pak, geser ya ke samping. Kuncian lepas apa tidak? Lepas apa tidak? Ya, yang 4 salah satunya geser ke samping dari sini, kan ada 4 orang. Tiba-tiba yang satu lolos masuk ke sini. Tapi di sini udah ada yang dekat lagi. Ini lepas apa tidak? Ya, dianggapnya tidak lepas karena masih dalam zona yang sama. Ini kanan kiri tidak ada batas, boleh. Berarti dia masih terkunci. Dianggap lepas adalah ketika dia berhasil melewati hadangan 1, 2, 3, 4. Mau 1 orang pun yang lewat, kuncian lepas.
Lalu bagaimana kalau semua pemain masih di garis start? Ini biasanya mendelay, strategi maksudnya. Poinnya udah jauh, lawannya ketinggalan, waktunya masih panjang, bisa terjadi. 5-5-nya diem aja di situ. Kuncian 1 menit, dihitung sama wasitnya, kasih kode sama pelatihnya, maju 1, kuncian lepas, terus mendelay. Itu biasanya strategi kalau dia udah menang. Nah itu mendelay. Oke. Nah untuk kemenangan adalah total skor. Total skor depan, total skor belakang. Ditotalkan, itulah nilai bulatnya. Terus buat apa ada skor per nomor punggung? Biasanya ada pemain terbaik, top skor kalau sepak bolanya. Nanti dia dihitung tuh selama pertandingan. Ya ada pemilihan pemain terbaik yang berhasil. Ya meskipun dia kalah ternyata ya waktu final, tapi dia timnya itu selalu jauh menangnya. Dan orangnya yang sama itu juga yang melakukan skor banyak. Maka akan ada dia pemain terbaiknya. Mungkin nggak mungkin karena biasanya di sini nih yang satu menjaga sini kan teman ini lepas dia udah nggak ada bukan. Akhirnya terfokus ke pojok semua. Yang satu nggak ada yang menjaga nih, dia bolak balik aja. 1-5, terus di belakang juga 5, balik lagi 5, dia terus bolak balik dapat skor terus. Bisa terjadi kayak gitu. Makanya biasanya itu udah masuk ke strategi. Ya, udah sering gitu. Oke, lanjut. Kita percepat dengan studi kasus, sinyal wasit dan lain-lain nanti lagi season berikutnya yang fokus ke pelatihannya. Ini mah gambarannya aja dulu, ya. Karena biasanya kalau pelatihan olahraga tradisional, Bapak Ibu, mohon maaf itu dia 2 hari kita pelatihan teori setengah hari, 1 hari setengahnya praktek. Kalau olahraga tradisional biasa di sana. Oke, nah kita bermain di sini. Siap-siap. Siap-siap saya bertanya ke Mas, coba. Nomor A itu kenapa enggak? Hah? Udah jelas ya? Itu tangan saya jelas deh. Tangannya kena yang punggung nomornya kena punggungnya. Kena. Ya. Kenapa? Ini posisinya dia sodor. Enggak kena. Oke. Ibu enggak kena. Kenapa? Ya, karena membelakangi ya kalau Bapak. Kalau ini Ibu karena kakinya ngangkat. Nah, ini ternyata nih. Ya, jelas terlihat ngangkat. Oke. Berikutnya nomor 2 nih, yang B. Oke. Mohon izin Ibu yang jilbab pink kayak kacamata. Halo, ya, Ibu terlihat jelas? Kurang? Jelas nggak Bu? Jelas? Kenapa tidak Bu menurut Ibu ini? Yang B ini? Ayo Bu, nggak apa-apa Bu. Tenang, salah benar itu biasa. Gimana Bu? Mohon izin. Enggak kena. Enggak kena, dia jatuh, soalnya jatuh. Posisinya kakinya harus terjadi. Dia jatuh itu. Dia pasti jatuh gitu. Nah, enggak. Kakinya enggak nginjak garis. Posisinya tangannya kena. Yang ini kena nih, kena kejangkau dia. Tapi posisi kakinya diperhatikan. Kenapa Kak Bu? Enggak, karena dia kakinya jatuh, jadinya enggak ke garis kaki si ini. Si yang jaganya enggak ke garis. Kena sah apa enggak? Lamun bengen mah tradisional orang enggak. Kena kalau dodok kan. Ya, Ibu kita kunci sah. Nah, ini kayaknya lagi berdua di sebelah sini. Ya, menurut Bapak itu sah apa enggak?
sah, muatan 2 orang sah. Ya, penguatan 3 orang sah. Oke, sah. Ada lagi yang sah? Tidak. Tidak. Ini yang menarik. Kita berbeda nih. Kenapa Pak nggak sah Pak? Karena itu posisinya jatuh Pak. Dia nanti jatuh jadinya nggak ke garis. Jatuh nantinya nggak ke garis. Garis. Iya. Tapi perkenalannya pada saat belum jatuh Pak di gambar. Sama enggak? Enggak Pak. Enggak. Tetap enggak. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, kalau dia melayang tapi kakinya masih di garis ini kena, meskipun dia kena dulu baru jatuh. Tapi nih di gambar ini kakinya melayang, yang satu dia tidak di garis tuh di depan, sehingga tidak sah. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Ya, apa tuh? Iya, tapi kan enggak, kan ada garis ya Pak, tidak. Iya, cuma ada garis ya, yang satu itu tidak garis tuh Pak, dia maju atau maju. Ada garis. Nah, maka itu Pak, Bu, yang selalu menjadi perdebatan. Ini kena, ini nggak kena, ini kena. Sering ramai lah. Ya, tapi sekarang ya itu tadi, ternyata olahraga tradisional harus dengan teknologi. Sekarang itu meskipun tradisional udah maju perkembangannya, tiap sudut ini, sudut ada kameranya. Kalau mau klaim sama kayak nilai, bayar apa dulu? Protes, baru boleh dilihatkan videonya. Ya, dilihatkan videonya, di-replay pelan-pelan, pasti nanya, nah kelihatan wasitnya benar, berarti ini tidak sah. Hilang uang tidak dapat wasitnya. Ya, ya jadi perkembangannya itu sampai di sana. Ya, Tuhan. Kalau kayak gitu kan kayaknya sulit apa ya? Kenapa tuh? Karena kalau kita kematiannya ke kota, kecamatan, Ya. itu kan menghadapi kehidupan harus menyewa fasilitas dengan seperti itu. Oke, bagus masukannya. Mantap. Kalau kita tingkat kota, kabupaten, saya tanya siapa yang nggak punya handphone? Siapa yang nggak punya handphone di sini? Siapa? Ada memorinya. Nah, ya biasanya kejadian itulah yang kita siapkan satu handphone atau kamera untuk selalu mereport pertandingan. Bukan pada saat mana di awal misalnya tidak, tapi saat-saat yang habiskan. Biasanya memanas itu ketika semifinal dan final. Ya kalau babak penyisian itu biasanya ada yang tip jauh skornya segala macam dan biasanya alurnya bagus. Ya, biasa-biasa aja. Tapi namanya di final perebutan ketiga, perebutan 1-2, itu pasti memanas. Kita harus sudah standby mengikuti kejadian yang harus, ya ketika ada permasalahan kita bisa menjawab sebagai juri yang masuk. Pernah kejadian banyak kejadian. Ya, di Kalimantan ramai protes. Oke, saya selalu mengingatkan ini budaya itu berat maunya Pak. Jangan dikit-dikit emosi kayak olahraga prestasi, mencapainya tidak mau diatur. Kita pakai budaya, duduk bareng, diskusi, kita pecahkan permasalahannya. Bapak apa maksudnya? Ini kan anaknya begini. Ternyata dia aturannya tidak paham. Terkait tadi nih, kena ngebelakangin, lewat garis, nggak paham. Akhirnya itu tadi, karena sosialisasinya yang masih berjalan. Ya, Ibu malah. Terima kasih, saya Ibu Sulistiani dari SMP Negeri 2 Cilegon. Saya sempat membuat penelitian tentang gobak sodor, tapi memang masih praktikal banget, tanpa alat apapun, karena tadinya tujuan utamanya, kalau tadi kan
ada kamera gitu ya, karena memang awalnya melatih kejujuran juga Pak. Dan pernah saya jadikan karya tulis juga, ini Gobak Sodor ini tahun 2019 di karya inovasi pembelajaran, dan alhamdulillah waktu itu dapat juara pertama Pak, gitu ya. Teman-teman boleh nanti bisa lihat. Tapi memang masih tradisional banget, saya belum pakai peraturan-peraturan ini. Kita masih maksudnya saya memakai peraturan yang benar-benar tradisional gitu. Waktu itu saya bagi anak menjadi 3 kelompok karena tidak hanya Gobak Sodor yang saya pakai. Saya pakai Gobak Sodor, bentengan, dan petak jongkok itu. Jadi saya singkat Petras, Gosor, Bongkok. Permainan tradisional Gobak Sodor, petak jongkok, dan bentengan. Itu Pak. Nah, di tiap kelompok 1, 2, dan 3, yang pertama misalnya Gobak Sodor, kelompok pertama, kelompok keduanya kebentengan, kelompok ketiga petak jongkok. Anak-anak bermain selama 10 menit berputar. Setelah 10 menit saya klik gitu, berputar dia pindah. Begitu. Karena tujuan utamanya tadi Pak, supaya anak tidak merasa terbebani ketika pemanasan. Benar kata Bapak, kelurahannya 5 keliling ya, Bu Inti kok larisnya 5 keliling gitu. Tapi bermain ini 1 jam pelajaran pun kurang gitu kan. Dan alhamdulillah memang itu terbukti Bapak ya gitu. Nah, makanya tadi itu begitu saya wah Gobak Sodor nih, jadi antusias banget. Tapi tadi kata siapa? Ternyata ya gitu, sebegitu hebatnya tuh permainan hadang sekarang dengan kamera-kamera. Jadi berpikir kok jadi nggak tradisional lagi ya. Saya menurut saya. Tapi memang kemajuan teknologi tidak bisa dipungkiri itu. Luar biasa banget yang pasti itu. Jadi mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bisa 2 hari gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin panitia ada masukan. Ya baik, terima kasih Bu. Ya jadi memang betul Bu. Satu sisi kami selalu menerapkan budaya ini jangan sampai hilang. Tapi di sisi lain ketika tidak kita regulasinya betulkan, nggak maju-maju. Mohon maaf ya, olahraga dari luar tradisi mereka dibawa ke Indonesia diterima dengan baik, sangat maju. Orang Prancis petang maju, masuk juga cepat. Indonesia apa? Silat, takraw, hanya di situ aja. Padahal kadang kurang apa kita sebagai praktisi olahraga? Agility-nya ada, daya tahannya ada, nah, lari sprintnya ada, semua unsur gerak ada di hadang. Kenapa hadang nggak pernah maju? Karena tadi ketidakpahaman itulah yang membuat sekat-sekat ketika nasional sehingga jangankan internasional, di kita sendiri pun jadi perdebatan masalah peraturan. Makanya Kemenpora mengadakan pembakuan itu. Jadi sekali lagi, kok ini begini, kok ini regulasinya jalan terus. Ya kami dari 2014 terus merintis. Dulu itu namanya KOTIBU, Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia. Zaman itu tuh nggak ada wadahnya olahraga tradisional. Ya, adapun induk besarnya ada, dulu masih Formi. Di dalam Formi ada bidang olahraga tradisional. Tapi tidak hanya bidang, tidak ada tidak ada wadah penggeraknya, induknya nggak ada. Kami merintis lulusan UNJ olahraga rekreasi, ya anak muda ngumpul meriung gitu ya, ngomong kemana-mana tiba-tiba mikirin, tradisional itu sebenarnya siapa sih wadahnya? Akhirnya belusukan main ke Formi, karena kami jadi relawan Formi, masuk ke sana. Oh ternyata ada di sana, tapi tidak ada induknya. Hanya saja pertandingan di sport, di mana pertandingan aja. Sering perdebatan setiap pertandingan. Nah kami anak muda mulai masuk, membiarkan 2016 terus perkembangannya. Ikut pertama kali Porminas di Bali, itu masih poti jalan tradisional. Alhamdulillah
baru dapat lirikan kecil aja. Tapi penelitian, terus riset kami, nggak pernah namanya kami ke pemerintahan gitu ya, ngajuin anggaran. Ya berdasarkan sukarela kita aja, anak muda yang nggak tahu diri mungkin ngadain ke alun-alun, ngajak orang main egrang, ngajak orang main terompang panjang. Tapi dengan kami berbuat seperti itu, ternyata alhamdulillah sekarang perkembangannya luar biasa. Di PONI ada voting, ya. Di luar itu ada ngapeoti. Dan kami dengan adanya buah induk itu berarti apa? Ada kemajuan, ada rasa apa? Rasa kepingin orang itu sadar bahwa orang tradisional itu harus, kalau bukan orang siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi yang memajukan? Akhirnya kan banyak penggeraknya sekarang, ya, banyak penggeraknya. Akhirnya jarang ada protes-protes terkait itu karena regulasinya sudah ada. Nah, dikembalikan lagi dengan perkembangan itulah regulasi-regulasi itulah sampai ke parah ini dengan teknologi. Pak, kalau di sekolah gimana? Pakai aturan baku, tapi sederhana juga tetap bisa jalan. Yang penting anak itu suka belajar. Oke, ya, Pak teman ini satu lagi. Tambahannya dikit Pak. Di sekarang ada sekolah ramah anak, ada program pemerintah sekolah ramah anak yang di setiap bulannya ada kegiatan namanya outing class day. Nah di situ kita itu melakukan permainan tradisional. Apakah tidak lebih baik dari mensosialisasikan ke sekolah-sekolah gitu? Karena memang kebetulan saya ada jadi tim di situ dan Agustusan kemarin pun sekolah saya mencoba untuk tidak lomba yang aneh kita lombanya ini Pak, egrang dan gobat sodok gitu. Nah kayaknya kalau masuk ke sekolah-sekolah ramah anak itu akan lebih cepat gitu ya sosialisasinya. Itu Pak, saran aja, makasih. Baik, terima kasih Bu sarannya. Sebelum pandemi 2 tahun lalu Bu, kita ada namanya KPOT Go to School. Bersurat, kami datang, izin ke guru olahraganya, kami isi dengan permainan-permainan tadi. Terus ada KPOT Go to Mall. Kami kerjasama dengan Kemzon, depannya nih masih gini, ini Kemzon yang canggih, kami di situ lomba hadangnya. Kami berbuat, ya. Tapi pandemi kan, 2 tahun. Tapi enggak juga, kami enggak cukup sampai situ. Ada KPOT Go to School via daring dengan internasional yang di Serpong, terus di banyak juga sekolah negeri. Kami masuk di Junggur, kan biasa ada kesulitan di Penjas, kami main, tapi via daring. Tahun lalu pun kami datang ke sini masih via daring. Pesertanya di rumah, kami depan kamera ngajak main, masih tetap jalan. Dan itu pergerakan kami. Ya mudah-mudahan sekali lagi saya hanya menstimulus semua tanggung jawab bukan saya, tapi di kita semua. Mau nggak budaya ini hilang, mau nggak tetap maju, ya kembali lagi kita. Oke, terakhir tahu permainan Hompi Malayung Gambreng? Oke, siap, tangannya siap, coba ya. Hompi Malayung Gambreng, Maija pakai baju. Udah 2022 Bu, baju bagus. Udah terus kita ganti. Maija pakai baju baru. Oke, siap. Hompi Malayung Gambreng, Maija pakai baju bagus. Ulang sekali lagi. Hompi Malayung Gambreng, Maija pakai baju bagus. Oke, ketika Hompi Malayung Gambreng, ada berapa warna di telapak tangan kita? Ada warna apa aja? Ya, kalau yang hitam ada hitam dan putih, ada kebaikan, ada keburukan. Home, bahasa Sanskerta dari Tuhan. Malayung Gambreng, kembali ke Tuhan. Kalau kata orang Islam, innalillahi wa inna ilaihi, diakhiri dengan blank.
sadarlah manusia bahwa ada hari pembalasan. Tuh. Nah, boleh tepuk tangan. Ternyata permainan home pinta air dan mereka ini sangat maknanya sangat tinggi, dalam. Itu budaya kita Indonesia. Sayang nggak Bu kalau hilang? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad undur diri.